Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, dan Inggris. Para penjajah dari bangsa Eropa itu masuk ke Indonesia melalui jalur laut atau pelayaran. Tapi tahukah historian, jauh sebelum bangsa Eropa itu masuk ke Asia, khususnya Indonesia, ada tokoh pelaut dari Eropa yang sudah menjelajahi dunia melalui laut. Nama pelaut tersebut yaitu Christopher Columbus. Dia yang menjadi pencetus penjelajahan dunia, menjadi pembuka jalan bagi orang-orang Eropa untuk menjelajah ke bagian bumi yang lebih jauh, termasuk Indonesia. Mau tahu siapa Christopher Columbus dan bagaimana perjalanannya menjelajahi lautan? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Christopher Columbus lahir di Genoa, Italia, tanggal 31 Oktober 1451. Columbus adalah anak dari seorang pedagang wool. Masa remaja Columbus dihabiskan dengan menjadi awak di sebuah kapal dagang dan berada di laut sampai tahun 1470, ketika kapal dagang dari Prancis menyerang. Saat itu kapalnya tenggelam dan Columbus berhasil lolos dengan berpegangan pada papan dan mengapung sampai ke Lisbon, Portugal. Di Lisbon, Columbus belajar matematika, astronomi, kartografi, dan ilmu navigasi. Tahun 1473, Columbus magang sebagai agen bisnis di keluarga-keluarga terpandang Genoa. Dia ambil bagian dalam pengiriman kargo berharga ke Eropa Utara. Kemudian dia pergi menuju Galway, Irlandia sebelum ke Lisbon pada tahun 1477. Di sana dia bertemu saudaranya, Bartolomeo, dan mereka tinggal hingga 1485. Columbus lalu menikah dengan Philippa Moniz, putri Gubernur Porto Santo, Bartolomeo Perestrello. Ketika Kekaisaran Mongol berkuasa, para pedagang dari benua Eropa dapat berlayar ke benua Asia untuk melakukan perdagangan dengan aman. Namun, pada tahun 1453, tantangan mulai dirasakan oleh para pedagang ketika Kekaisaran Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman. Pada tahun 1488, Bartolomeus Dias, seorang pelaut dari Portugis, melakukan pelayaran dan menemukan Tanjung Harapan di benua Afrika. Columbus memiliki ide yang berbeda. Dia mengatakan kalau lingkar bumi tidak sebesar yang dibayangkan. Jadi, perjalanan menggunakan kapal seharusnya mudah. Columbus mengusulkan penjelajahan dilakukan melalui jalur sisi barat lewat Samudra Atlantik. Lalu, Columbus mengajukan proposal ke Inggris dan Spanyol. Tahun 1491, proposal dari Columbus diterima oleh Spanyol. Setahun kemudian, Columbus menyepakati kontrak dengan Spanyol, di mana dia diperkenankan untuk mengambil 10% dari harta yang ditemukan. Selain itu, di setiap daerah baru yang ditemukan, Columbus memperoleh jabatan gubernur dan diberikan status kebangsawanan. Perjalanan pertama ke Asia dilakukan pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan menggunakan 3 kapal yang diberi Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, yaitu Nina, Pinta, dan Santa Maria. Dalam perjalanan, Columbus menemukan daratan yang sekarang bernama Canary. Dia kemudian berlabuh untuk memperbaiki kapal dan menyuplai perbekalan. Tanggal 12 Oktober 1492, krunya yang bernama Rodrigo de Triana melihat daratan. Kemudian Rodrigo melaporkan temuan tersebut kepada Kapten Pinta, Martin Alonso Pinzon. Sampai selanjutnya disampaikan kepada Columbus melalui tembakan meriam. Setelah Columbus melihat daratan tersebut, dia mengonfirmasi kebenaran daratan itu, lalu memberi nama San Salvador atau Sang Juru Selamat. Pulau tersebut kini masuk ke dalam Kepulauan Bahama. Di pulau tersebut, Columbus bertemu dengan penduduk asli seperti orang Lukayan, Taino, dan Arawak yang ramah dan menyukai perdamaian. Pada tanggal 28 Oktober 1492, Columbus melanjutkan perjalanan menjelajahi timur Laut Kuba. 1 bulan setelahnya, Kapten Pinta, Martin Pinzon, melakukan ekspedisi sampai ke sebuah pulau yang bernama Barbecue. Di pulau tersebut, Pinzon berinisiatif untuk mencari informasi. Didapatilah informasi dari penduduk asli bahwa kawasan di sana terkenal dengan tambang emasnya. Dalam perjalanan selanjutnya, tepatnya pada Desember 1492, kapal Santa Maria mengalami kerusakan di Hispaniola yang masuk ke dalam Kepulauan Karibia.
sehingga terpaksa kapal tersebut ditinggalkan. Bangkai kapal tersebut dihancurkan dengan tembakan meriam sebagai hiburan kepada penduduk asli Bahama. Lalu, atas izin kepala suku setempat, Columbus meninggalkan 39 orang dan membangun pemukiman di La Navidad, yang saat ini masuk ke dalam Haiti. 6 bulan kemudian, Columbus kembali ke Amerika. Saat itu, dia tiba di La Navidad dan melihat pemukiman yang dibangun hancur tanpa diketahui penyebabnya. Kemudian, Columbus meninggalkan 2 saudara yang ikut dengannya, yaitu Bartolomeo dan Diego, untuk membangun kembali pemukiman yang hancur tersebut. Columbus melanjutkan perjalanan dan mengarah ke barat untuk menemukan emas, barang berharga maupun rempah-rempah. Pada Mei 1498, Columbus berlayar kembali melintasi Samudra Atlantik untuk kali ketiga, lantas mengunjungi Trinidad dan daratan utama Amerika Selatan sebelum kembali ke La Navidad. Sesampainya di La Navidad, Columbus melihat terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh koloni menghadapi 2 saudaranya, yaitu Bartolomeo dan Diego, karena dianggap brutal dan salah mengelola wilayah. Karena kondisi pemberontakan kian parah, Spanyol terpaksa mengirim gubernur baru untuk memulihkan keadaan. Kemudian, Columbus ditangkap dan dipulangkan ke Spanyol. Pada Oktober 1499, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mendengar kabar kalau Columbus dituduh sebagai pemimpin yang tidak kompeten dan tiran. Kabar tersebut disampaikan oleh gubernur baru, yaitu Bobadillal, setelah dia menerima keluhan dari warga koloni tentang kekejaman yang dilakukan oleh Columbus, Bartolomeo, dan Diego. Kemudian, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menghukum ketiganya dengan hukuman penjara selama 6 pekan, sebelum kemudian dibebas tugaskan. Tak lama kemudian, Columbus, Bartolomeo, dan Diego dipanggil ke istana untuk mendengarkan pembelaan mereka. Pada tahun 1502, Columbus dibebaskan dari segala tuduhan. Namun, gelar kebangsawanan serta jabatan gubernur Hindia Barat dicabut. Columbus kembali mengajukan permintaan kepada Raja Ferdinand untuk melakukan penjelajahan kembali dan permintaan itu disetujui. Pada Mei 1502, Columbus melakukan perjalanan dengan tujuan mencari Selat Melaka dengan menggunakan 4 kapal di bawah bendera utama kapal Santa Maria. Dalam perjalanan, pada 29 Juni 1502, Columbus menghadapi badai sehingga menyebabkan 2 kapal rusak dan tersisa 2 kapal. Sepanjang perjalanan, Columbus sempat berlabuh di Jamaika, Honduras, Puerto Castilla, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama. Saat tiba di Panama, Columbus mendengar adanya emas dan selat yang menuju ke perairan lain. Namun, dia diperingatkan kaum Quebian untuk tidak melintasi wilayah mereka. Pada 6 April 1503, kapalnya terdampar di Sungai Belen. Di saat bersamaan, garnison yang dia dirikan pada Januari diserang oleh Quebian. Keberuntungan makin tidak berpihak Columbus dan krunya, setelah kapal mereka rusak terkena cacing kapal akibat berlayar di perairan tropis. Columbus meninggalkan Hispaniola menuju ke utara pada 16 April 1503. Pada 10 Mei 1503, dia menemukan Kepulauan Cayman dan menamainya Las Tortugas. Kapal mereka yang kerusakannya semakin parah memaksanya untuk mendarat di Saint Anne's Bay, Jamaika pada 25 Juni 1503. Selama setahun, Columbus dan anak buahnya bertahan di Jamaika. Seorang awak bernama Diego Mendes kemudian membuat kano demi meminta bantuan ke Hispaniola. Namun, gubernur yang baru, Nicolas de Ovando y Caceres, menolak mentah-mentah permintaan itu dan menghalangi setiap bantuan yang hendak diberikan. Columbus terpaksa memutar otak agar anak buahnya tidak mati kelaparan. Dia lalu mengandalkan bantuan dari para penduduk asli Jamaika. Caranya, dia memprediksi bakal terjadi gerhana bulan pada 29 Februari 1504 menggunakan daftar perbintangan yang disusun Abraham Zacuto. Bantuan akhirnya datang, di mana Columbus dan anak buahnya kemudian tiba dengan selamat di Sanlúcar, Spanyol pada 7 November 1504. Pada penjelajahan pertama, Columbus sudah berusia 41 tahun, menderita sebuah penyakit yang diduga encok. Beberapa tahun kemudian, dia menderita flu dan demam sampai menyebabkan pendarahan di mata dan encoknya semakin parah. Pada 20 Mei 1506, Columbus tutup usia di Valladolid dalam usia 54 tahun.
Awalnya, jenazah Columbus dimakamkan di Valladolid. Kemudian, atas permintaan putra Columbus yaitu Diego Colon, seorang gubernur Hispaniola, dipindahkan ke pemakaman La Cartuja di Seville. Pada tahun 1542, jenazah kembali dipindahkan ke kolonial Santo Domingo di Republik Dominika. Kemudian, pindah ke Havana, Kuba ketika Spanyol menyerang Hispaniola. Saat terjadi Perang Spanyol melawan Amerika pada tahun 1898, jenazah Columbus dikembalikan ke Spanyol dan dimakamkan di Katedral Seville. Itu tadi kisah Christopher Columbus yang menjadi pencetus penjelajahan dunia bagi orang-orang Eropa. Karena Christopher Columbus, orang Eropa kemudian berlomba-lomba menemukan dunia baru untuk dijadikan daerah koloni. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.